untuk para anggota. Lah, parah-parah lagi. Sebenarnya dia paham gak sih arti kata parah-parah tuh? Dia nggak ngerti, apa emang sengaja ya? Aduh, gimana sih wapres kita ini? Aduh. Nah sekarang kan kemudian kita lihat, tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Ya, 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih, defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyemburin 14,5 triliun ke IKN yang gak dinikmati siapa-siapa? Di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat. Pertanyaan kita kan di situ. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Tidak ada keharusan bahwa tahun ini semua ASN pindah ke sana. Dulu yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun, hampir 5 tahun itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3.000. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Kan tidak ada. Situasi fakta brutalnya, anggaran kita defisit loh. Sampai harus dipotong sana sini. Yang dampaknya itu pada ekonomi real. Pemangkasan biaya perjalanan, itu dampaknya juga serius loh. Semua sarana transportasi, darat, laut, udara, itu pasti terdampak. Rental mobil, hotel, akomodasi, warung, itu dampaknya luar biasa. Demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20%, dampaknya pada ekonomi real. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta nih ngawur nih, nggak jelas. Jadi itu Bang Karni kalau menurut saya ya, janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa, mari kita selesaikan masalah real yang ada, itu yang perlu. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak enggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Kan realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenang lah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Ya jangan bikin orang panik terus. Kasihan Pak Prabowo. Makasih Bang. Ya teman-teman, memang di beberapa kesempatan kita melihat bahwa Wapres Gibran ya menyampaikan suatu pidato ya dengan kata sambutan para ya para ibu, para bapak dan lain sebagainya. Nah jadi ini seringkali disoroti oleh netizen terhadap Pak Wapres ini teman-teman. Kita tidak tahu apakah memang Pak Wapres ini benar-benar tidak tahu tentang arti dari para atau memang disengaja ya, karena ya ketika dia juga menyampaikan suatu pidato pertama kali menyebut para ini, maka ya dari Sabang sampai Merauke kehebohan terjadi dan banyak kritikan. Tetapi kalau dia mengulangi lagi tentang kesalahan yang sama teman-teman, maka tentu ini menjadi satu pertanyaan, apakah ini menarik para netizen ya perhatian publik terhadap dirinya supaya terus dibicarakan ya, bukan dibicarakan karena ada prestasi tetapi karena ada kesalahan
ya yang seharusnya tidak dilakukan oleh setingkat wakil presiden teman-teman, karena setingkat wakil presiden kalau dibicarakan dengan kesalahan hanya karena para maka itu sangat-sangat memalukan sekali ya, karena seharusnya wakil presiden ya memiliki pengetahuan di dalam berbahasa yang baik, terutama bahasa Indonesia. Nah, wajar-wajar saja, mungkin saja kalau misalnya ya Gibran melakukan kesalahan ya satu kali. Nah, ini sudah ya berkali-kali katanya diulangi lagi tentang yang namanya para, sehingga para netizen curiga ya Pak Gibran ini tahu nggak arti dari para itu, atau memang benar-benar tidak tahu, atau memang pura-pura tahu. Nah, jadi pura-pura nggak tahu. Nah, jadi itu sesuatu hal ya hanya Pak Wapres Gibran yang menjawab hal ini. Tentu kalau mungkin wartawan bisa menanyakan kepada Pak Wapres Gibran ya dengan penyebutan para itu, apakah memang dia memang benar-benar tidak tahu arti dari para itu, atau memang karena dia grogi di dalam menyampaikan pidato sehingga tidak disengaja ya dia menyampaikan kata para, kemudian atau karena ya dia sengaja atau lain sebagainya. Nah, itu mengenai Pak Wapres. Kita lihat teman-teman ya beritanya tentang para ini yang disampaikan oleh Pak Wapres Gibran. Gibran terciduk ulangi kesalahan penggunaan para. Warganet beneran nggak ngerti atau sengaja. Ya memang warganet ya pintar memangnya teman-teman, karena tidak mungkin juga seorang setingkat wakil presiden nggak ngerti ya tentang penggunaan para itu ya, sedangkan anak sekolah SD atau SMP saja sudah ngerti tentang para itu, bahwa ya tidak perlu diulangi kata ketika menyampaikan para siswa, para guru, itu artinya sudah jamak ya, tidak perlu diulangi lagi para ya, kecuali kalau para itu artinya tunggal baru diulangi 2 kali. Tetapi karena itu para itu sudah menunjukkan jamak atau banyak, maka tidak perlu lagi diulang ya, hanya menyebutkan para hadirin, para ibu-ibu, para bapak yang ada di sini dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming sebelumnya menjadi sorotan warganet di media sosial karena salah menggunakan kata para. Dalam sambutannya di acara pembukaan konferensi besar 2024 Fatayat Nahdlatul Ulama INU pada Jumat 13 Desember 2024. Dalam video yang beredar sebelumnya, Gibran Rakabuming memanggil para tokoh hingga para kiai menggunakan kalimat para kiai. Padahal kata para itu sendiri sudah merujuk pada pengacuan kelompok atau menunjukkan arti jamak, sehingga tidak perlu pengulangan. Namun dalam video yang berbeda, suami Selvi Ananda itu juga lagi-lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kali ini kesalahan penggunaan kata para itu terdengar juga dalam sambutan Gibran Rakabuming saat menghadiri acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik pada Selasa 17 Desember 2024. Nah, yang pertama itu dia menggunakan para itu ketika ada suatu acara besar 2024, yaitu pembukaan konferensi besar 2024 Fatayat Nahdlatul Ulama teman-teman, dan Gibran menyampaikan pidatonya di situ, dan disitulah pertama kali dia menyebut para itu. Dan setelah itu lagi ya diketahui Gibran mengulangi kesalahan yang sama ketika dia menghadiri acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik ya pada Selasa 17 Desember 2024, dan terlihat ya wakil presiden di situ terlihat menggunakan kata para lagi, sehingga ya para netizen bingung apakah Gibran benar-benar tidak tahu arti para atau memang disengaja. Alih-alih belajar dari kritikan netizen sebelumnya, Gibran terdengar menggunakan kata para. Dalam sambutannya tersebut, hal ini terlihat pada video yang dibagikan ulang oleh akun @pelatih tidur stunting apapun
itu pasti bisa diakselerasi kalau anak-anak mudanya itu ikut terlibat. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat untuk para anggota pemuda Katolik yang hadir pada malam hari ini. Ini ucapan Gibran. Ya, kemudian unggahan tersebut sontak menuai beragam respon dari sesama pengguna teman-teman. Ya, mayoritas warganet mempertanyakan kemampuan berbahasa Indonesia Gibran Raka Buming. Pasalnya, jika memang terdapat kesalahan pada video yang sebelumnya beredar, publik bertanya-tanya mengapa Gibran Raka Buming mengulangi kesalahan yang serupa. Namun di sisi lain juga sejumlah warganet curiga jika kesalahan tersebut sengaja dilakukan oleh Wapres Gibran Raka Buming demi menarik perhatian. Meski begitu, kesalahan pada penggunaan bahasa Indonesia bukanlah sesuatu yang baik. Terlebih, Gibran Raka Buming merupakan wakil presiden RI yang seharusnya mengerti penggunaan bahasa. Berarti benaran emang nggak ngerti dia. Ini komentar-komentar netizen teman-teman. Ya, saking nggak ada prestasi narik perhatian pakai blunder yang disengaja. Sedih banget negara gue ini punya pemimpin model kayak gini. Nah, ini teman-teman tentang sorotan yang dialamatkan kepada Wapres Gibran Raka Buming Raka. Artinya ya, Wapres Gibran viral bukan karena prestasi, ya viral atau heboh bukan karena kebijakan yang pro dengan rakyat, tetapi satu kesalahan sedikit yang seharusnya tidak dilakukan oleh setingkat wakil presiden. Dan ini membuat para netizen bingung apakah Gibran memang benar-benar tidak tahu penggunaan para atau memang dia sengaja melakukan untuk menarik perhatian publik. Berikan komentar Anda teman-teman, menurut Anda seperti apa? Sampai jumpa di video berikutnya.